Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wa qala aidan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga walaupun alas canggih apapun di dunia ini diciptakan untuk menghitung nikmat Allah, ataupun ranting-ranting di dunia ini dijadikan penanya, dan seluruh perairan di dunia ini dijadikan tintanya, dan juga seluruh dedaunan di dunia ini dijadikan kertasnya, semua untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan habis semua itu, walaupun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yang seperti itu kembali kali dan seterusnya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar, sangatlah banyak, sehingga alat apapun, alat yang ada di dunia ini tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan dapat menghitung nikmat Allah, nikmatnya itu. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad yang mana beliau telah mengeluarkan agama Islam ini dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini, dari zamannya naik onta sehingga naik Toyota. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendengarkan lafaz al-jannah atau lafaz surga, apa yang kita pikirkan? Tentu saja yang kita pikirkan pasti tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada bandingannya di surga nanti. Di surga nanti tidak ada lagi yang namanya kesusahan, tidak ada lagi yang namanya membuang hajat atau mencuri atau apa, semua kebaikan ada di surga nanti. Bagaimana kita cara mendapatkan surga? Yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah, telah memberikan jalannya, maka terserah ia bersyukur ataupun kufur. Seperti halnya di pondok pesantren. Di pondok pesantren ini telah diberikan jalan yang lurus, telah diberikan jalan bagaimana caranya mendapatkan ilmu, bagaimana caranya kita membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana pula caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua telah diajarkan di pondok pesantren. Tetapi semua itu Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita untuk berada di pesantren seluruhnya. Bahkan kita yang ada di pondok pesantren sekalipun kadang-kadang tidak taat pada perintahnya atau peraturan pondok pesantren itu sendiri. Maka terserah ia
Allah telah memberikan jalan ini, jalan menuju surga, jalan ini menuju ketaatan Allah, dan jalan ini akan mendapatkan nikmat Allah, dan juga jalan yang sebelah ini adalah jalan engkau menuju masuk neraka, jalan pada maksiat, jalan kepada dosa-dosa besar dan hal lain. Semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tergantung pada kita diri sendiri, apakah kita akan mengambil yang baik atau mengambil yang buruk. Karena kita membutuhkan yang namanya ikhtiar, memilih. Bahkan ketika kita bingung, ketika kita sedang sholat sekalipun, misalkan contoh ada orang yang buta melewat di samping kita sholat, di depan orang buta itu terdapat ular kobra, terdapat ular kobra. Yang mana ular kobra itu walaupun disentuh sedikit, walaupun merasa diri terancam, akan memacok atau menggigit si orang tersebut. Maka di situ kita milih, sebaiknya kita sholat, melanjutkan sholat, atau memberitahu orang buta itu. Kalau kita memberitahu orang buta itu, maka sholat kita akan batal. Tetapi jika kita tidak memberitahu orang tersebut, maka kita akan berdosa. Kenapa? Karena orang itu lebih membutuhkan pertolongan kita. Lebih baik menolong sesama muslim, tetapi sholat kita batal, daripada sholat kita lancar tapi saudara kita yang akan tersengat oleh lebah atau dipacok orai akan dirasa, akan hancur, akan meninggal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Contoh seperti nikmat yang berada di dalam tubuh kita. Nikmat yang berada di dalam tubuh kita itu tentulah sangat banyak. Sehingga walaupun kita mengganti nikmat itu satu nikmat saja untuk digantikan dengan zikir subhanallah kepada Allah setiap hari, maka kita pasti akan duduk terus, tidak mungkin kita tidak kemana-mana. Karena nikmat Allah ini betul-betul sangat banyak, yang di dalam tubuh maupun di luar. Contoh nikmat yang di dalam tubuh itu seperti sel-sel yang berada pada kita, yang berada pada diri kita. Di dalam tubuh kita terdapat berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliaran sel. Itu masih nikmat Allah yang bentuknya kecil, bahkan tidak kelihatan. Belum lagi tangan, kepala, mata, pundak, lutut, kaki, semuanya. Itu baru yang zahirnya saja. Belum lagi nikmat kita bisa menggunakan bagian tubuh tersebut, seperti kita mendengar, melihat, menafas, dan juga berbicara. Semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita bisa berada di tempat ini, dan juga atas izin Allah kita bisa berada di tempat ini dan mendengarkan hal-hal yang insya Allah baik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman hari ini, zaman sekarang ini adalah zaman kehancurannya umat Islam. Dikabarkan di sosial media bahwa di luar sana banyak orang Indonesia, khususnya banyak orang Indonesia yang ramai-ramai musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, ramai-ramai masuk agama lain, ramai-ramai masuk agama Kristen, keluar dari jalan Allah, keluar dari agama Allah. Tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa banyak juga orang-orang berbondong-bondong ramai yang masuk agamanya Allah. Contoh seperti yang sekarang lagi panas-panasnya orang masuk agama Islam. Dan hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Maka kamu akan melihat semua orang, manusia-manusia berbondong-bondong masuk agamanya Allah, yaitu Islam. Tetapi walaupun kita tahu bahwa mayoritas Islam ini adalah, mayoritas orang Indonesia ini adalah Islam, hampir 95% orang Indonesia ini Islam. Tetapi hanya Islam KTP, mengakunya Islam, pasti tanya rukun iman kedua nggak tahu apa, ditanya rukun Islam nggak tahu, sholat ada berapa bahkan nggak tahu. Hal ini tentu saja membuat Rasulullah dan juga umat-umat kita itu sedih.
Banyak sekali orang yang mengaku Islam, banyak sekali orang yang mengaku bahwa memakan anjing, memakan babi itu haram, bahwa orang yang berzina itu haram, bahwa orang yang nikah di luar, bahwa orang yang hamil di luar nikah itu haram, itulah ini haram, itu haram, bahwa kotoran itu najis. Tetapi mereka tidak mengatakan bahwa pacaran itu haram. Mereka tidak mengatakan bahwa berzina itu haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, janganlah mendekati zina. Di dalam nas Al-Qur'annya saja tertulis bahwa jangan mendekati zina, apalagi melakukannya. La taqrabuz zina, jangan mendekati apalagi melakukannya. Contoh seperti kita hamil di luar nikah, menghamil anak orang, itu sangatlah dosa besar. Bahkan dikatakan untuk para pezina, untuk para pezina yang di luar nikah, dikatakan bahwa mereka akan, maka kemaluan mereka akan dipotong dengan guntingnya api neraka. Yang mana guntingnya api neraka ini sepanjang perjalanan safar berjalan kaki selama 1 hari penuh, yaitu 24 jam. 24 jam kita bersafar dengan menggunakan kaki, maka sepanjang itulah guntingnya api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali masjid-masjid di kampung ini, bahkan banyak sekali masjid-masjid di Indonesia ini, di negara kita ini, tetapi isinya hanya orang-orang yang seperti ini saja. Maka kita itu siapa? Maka kita adalah orang-orang yang terpilih. Bahkan sebelum kita lahir, kita adalah orang-orang yang terpilih. Dari berjuta-juta sel air yang dikeluarkan, air hina yang dikeluarkan oleh ayah kita, hanya satu yang berbuah, yaitu kita ini yang hidup. Kita adalah orang-orang terpilih. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah orang yang terpilih untuk melaksanakan sholat di masjid ini. Kita adalah orang yang terpilih untuk memakmurkan masjid ini. Kita adalah orang yang terpilih untuk belajar di pondok pesantren, untuk sholat, karena semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu langkah kaki saja kita menuju masjid Allah terhitung sedekah. Jangankan satu langkah, jika kita satu langkah sedang berwudu, sedang ada wudu di dalam diri kita, lalu kita melangkah ke masjid, maka langkah kaki kanan kita mendapatkan pahala dan langkah kaki kiri kita menggugurkan satu dosa kecil. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya dan juga meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.